juga Kiminya bakal impactful. Mereka juga akan langsung mendapatkan top 3 mereka. Jadi langsung saja kita serahkan kepada para casters yang sudah bersiap, Cornet, Emas, dan Profesor KB. Yes! Kamu B, game 5 ini. Ini maksudnya 3 game mereka Yushunsin gak terlalu berjalan dan akhirnya, kalau kata Oji, Leomord akhirnya keluar, Bung Gaby. Dan ini mungkin akan menjadi sebuah penentuan juga. Mau nggak mau mereka harus menyamakan kedudukan untuk membawa match pertama kali ini ke game yang kelima. Mari sama-sama kita saksikan SRG melawan Aurora Gaming. Dan kita akan melihat apakah Leomord seefektif itu, Bung Gaby. Wah, Leomord ya. Kalau kita ngomongin soal early game udah pasti efektif. Tapi masalahnya juga kalau kita ngomongin waktu nih Bung Cornet, berbeda dengan game 1, game kedua. Yang dimana mungkin SRG lebih punya kendali atas late gamenya. Malah di game ini aku merasa late gamenya lumayan berbahaya karena ada Joy dan juga ada Freya. Kayak winning conditionnya lebih banyak yang kebuka. Dari split push, dari team fight juga. Agresif banget walaupun belum bisa untuk dapetin first blood ya. Tapi Kram cukup kuat. Terisla balik lagi ya. Kuat banget di leading phase-nya. Sayang banget, tapi ternyata di sini akan ada first blood kah? Di tengah perpasukan selang Oreja itu almost is never enough. Hampir tidak pernah cukup. Untungnya tidak ada flicker yang dikeluarkan oleh perpasukan dari selang Oreja yang seperti sedia kala. Trigger disiplin yang sangat luar biasa dipertunjukkan kali ini oleh Yums tanpa menggunakan sebuah flicker dari fight yang benar-benar tipis banget. Shunpo untungnya ada shield tambah juga yang ngebuat dia masih bisa survive, Be. Ya ini dia early game yang dari tadi ya emang selalu dipicu entah Yumsnya entah Kramnya untuk battle spell-nya. Tapi untuk Kram sendiri dia nggak ada geng, dia emang yang flicker ke depan sengaja untuk ofensif. Tapi Festival of Blood nih pilihan dari Kram. Mungkin dia bakal lebih aktif dalam team fight sehingga nanti bakal dapetin spell fam tambahan karena dia juga emblem support. Dan sisanya untuk pemilihan dari emblem kayaknya untuk si Gibum juga ini yang template paling laris. Emblem Fighter, Weapon Master terus pakai Quantum buat Freya. Tapi Yumsnya nggak pakai Trill ya Iya. dari Chow-nya. Dia lebih ngejadiin badan dia. Lebih tebelin dan juga mungkin untuk resistance-nya nggak terlalu kebers di awal-awal ya. Ya mungkin kalau ngomongin damage, Farsha dan Leomord udah cukup ya di early game. Dan tetap sudah mulai muncul. Tapi dash yang diberikan Joy ini kayaknya kalau tadi masuk lebih dalam lagi nggak worth it. Dan lihat, yang kesiksa akan Rosa. Kenapa gue bilang dari tadi suka banget sama draft SRG. Karena lihat, Rosa ini udah nutup 2 pemain, Be. Rosa udah nutup 2 pemain dan sedangkan dari Leomord tersendiri juga bisa menutup dari mid lanernya yaitu Rosa yang bersinar. Meanwhile dari sana Yums mencoba melakukan body block. Mundur ke belakang dengan damage yang terlalu cukup dan Kram selamat tapi retribution the power of Sekis. Berhasil mendapatkan turtle yang pertama sudah pasti for sure. Tanpa ada kontes. Satu gocekan yang sangat baik membuat dia masih selamat sampai sekarang. Angkara Yums digocek begitu saja. Dari damage terakhir yang mungkin bisa mendapatkan first blood-nya. 2 menit 41 detik tanpa adanya first blood, B. Cukup sengit, cukup rapi, dan cukup sama-sama disiplin bagi kedua tim. Ya lebih tepatnya emang Aurora Gaming tahu kapasitas hero mereka nggak bakal bisa buru-buru untuk mengamankan kontes objektif seperti Turtle. Apalagi bawanya Kimi, bawanya Joy juga. Yap. Tapi kalau misalnya bawa Joy seperti ini, poking damage atau enggak mungkin Innocent bisa jadi jawaban si Profesor dan Bung Hornet. Yes. Oke, surprise! Nowhere to run! Gak ada jalan untuk kabur. Gak mau ada satu buah kesempatan untuk Rosa bisa selamat. Bahkan lihat flickernya sampai di depan situ aja cukup. Yes, walaupun ada itu react yang cukup cepat juga oleh Pagu untuk nge-cover. Walaupun emang ya balik lagi ada animasi untuk Avatar of Guardian terbang. Dan untuk balik lagi ke bawahnya tidak cukup cepat untuk nge-cover. Dan terjadinya first blood dari sebuah instant replay yang bisa kita lihat juga tadi barusan. Tapi kalau misalkan di sini ada fight yang coba untuk diamankan. Walaupun kayaknya agak sedikit susah juga. Karena memang jarak yang terlalu jauh di luar dari balik lagi jangkauan Federal Strike. Dan ini ngebuat dari 3 menit atau 5 menit pertama kayaknya jauh lebih beda ya. Apakah efek break juga, Be? Kalau aku sih bilangnya efek dari draft ya. Mereka emang pengen punish draftnya secepat mungkin. Mereka ingin menjalankan apa yang Aurora Gaming jalankan di game yang ketiga tadi. Yes. SRG pengen ngebalesin juga. SRG juga mau loh menang 11 menit gitu loh. Makanya ini mereka lagi bermain dengan waktu. Dan sebisa mungkin kalau emang lagi leading kayak gini, lagi megang temponya, mereka nggak boleh lepasin temponya sama sekali. Oh, tetap harus Cekek dipegang terus ya. Yes. Benar-benar dicekek, di pressure terus-menerus. Tidak boleh diberikan celah sedikit pun. Karena 12 detik lagi untuk Turtle yang kedua akan segera muncul. Dan dilihat dari minimap, kayaknya mereka juga akan coba untuk memberikan sedikit ruang atau bahkan dipaksakan penalty zone.
Wah, penalty zone di saat mereka lagi butuh penalty zone di turtle mereka yang selanjutnya. Contoh untuk mereka bisa melakukan kontes sebenarnya tinggi, tapi dengan tidak adanya penalty zone, kayaknya Aurora Gaming harus lebih berhati-hati. Lihat di belakang sana, flicker for defensive dikeluarkan oleh Sigibum. Dia tahu dia akan menjadi bulan-bulanan warga, dan para pasukan tim Aurora Gaming akan dipancing. Semakin dia dekat dengan turtle, semakin teamfight akan besar. Dan sosok dari Sekis siap akan hal tersebut. Wave Dragon Zoning harus dikeluarkan. DNC di arah belakang ditutup oleh Cram. The Power of Retribution di depan sana langsung dikeluarkan oleh seorang Sekis. Menandakan teamfight yang selanjutnya tidak mungkin bisa dimenangkan oleh tim Aurora Gaming. Kalau Sekis offside, ya mungkin ini bisa menjadi kartu kuning untuk Sekis. Wow, sebuah pergerakan yang bahkan zoning out dari beberapa player dari SRG. Kita lihat, coba untuk usaha dapetin point kill, tapi kayaknya ini nggak mungkin bisa karena mereka hanya zoning out, dapetin turtle. Dan coba untuk balik lagi ke tempo mereka di awal. Untuk farming, ya seperti kata Profesor KB, untuk mengejar waktu. Soal waktu ya, emang ini benar-benar mereka harus pegang itu dari early ya, Be. Ya sama seperti comebacknya Bung Koret kan, tunggu waktu aja sebenarnya. Masalah gini, Be. Gold bisa dibalap, point kill bisa dibalap. Yang nggak bisa dibalap waktu, nggak bakal bisa terulang kembali. Ya sama momen juga kan, momen nggak bisa dibikin kembali kalau emang udah lepas. Oh, benar strike. Langsung menuju ke arah belakang, Heaven's Wrath menjadi penutup point kill dari Sigibum dari top lane. Yang menandakan perpasukan dari tim Aurora Gaming early game. Sigibum nggak bakal bisa berbuat banyak. Dia udah ketemu head to head yang cukup setara, sepadan. Tapi fokus, komit menuju ke arah series lah. Dengan penalty zone yang sudah dikeluarkan. Tapi damage dari Leomord terlalu sakit. Berhasil mendapatkan point kill dari bottom lane. Yes, nggak ada tempat untuk cabut. There is no way to run. Benar-benar walaupun ada penalty zone, ada flicker juga. Nggak bisa ngebuat dirinya bertahan. Innocence hanya mengeluarkan untuk dash-nya saja dari Heaven's Wrath. Dan ini ngebuat lagi-lagi early game-nya sekarang dari Selangor. Mau nggak mau mereka harus samain dan bawa game ini menjadi game yang kelima. Tapi belum ada. Wave Dragon masih coba untuk memberikan sedikit ruang farming dan memberikan saling informasi juga. Federal Strike mungkin hanya untuk membersihkan minions wave. Kita lihat Yums menunggu untuk Wave Dragon yang sudah mulai ready. Atau targetingnya ke arah Joy. Karena mereka, kita lihat sudah ada spell yang mereka butuhkan. Ada flicker. Tapi di sisi lain, mungkin mereka akan fight-nya di turtle. Karena 10 detik lagi akan muncul. Dan mungkin mereka akan mengincar perfect turtle-nya, Be. Udah pasti ya, mereka nggak mau ngelepasin tempo ini. Tapi ya balik lagi, untuk targeting juga Yums agak miss. Oh, Tapi kita di lihat. fight di arah mid lane ternyata akan dipancing dengan hanya Corin Moment. Lihat apa yang dilakukan oleh seorang Innocent. Damage-nya yang maksimal tapi tanpa ada following Federer ini akan menjadi sia-sia. Sedangkan Sekis kalau masuk lebih dalam lagi dengan sangat berbahaya dengan turtle yang muncul. Membuat tim Aurora Gaming gambling yang dilakukan di arah mid lane ternyata disambut dengan baik oleh Selangor Giants. Sayangnya mereka nggak punya damage pasti untuk menutup. Sedangkan Cram versus everybody di arah top lane. What the play! Zoning out! Cram versus everybody di arah top lane. Waktu yang sangat mahal membuat Cram mendapatkan turtle untuk Selangor dan Midlands to rest. Flicker agresif, dapetin 1 point kill, dapetin turtle dan bahkan dapetin bonus turretnya. Outer di arah tengah mereka dapatkan. Semakin membuka visual kembali untuk SRG. Selangor Red Giants yang tampaknya di game keempat kali ini. Mereka benar-benar terlihat sangat-sangat kuat. Mau dimajuin kah? Farki Distance. Tapi kayaknya masih ada burung fairy wings by wings. Ada Cyclone Eye. Dan harusnya aman-aman aja, Be. Aman banget lah, terutama ketika Stormy-nya juga nggak ke-trigger sama sekali untuk flickernya. Apalagi dengan Stormy yang memiliki arah Lightning Transcend. Yang menurutku harus hati-hati sekarang adalah Rosa. Karena once dia kena Feather Ice Strike, kena efek Resonate dari Lightning Transcend, dia pasti bakal ke-delete dari teamfight. Seperti yang tadi One mention juga, kalau buat sekarang yang namanya kena poke atau darahnya sekarat, itu sama dengan tumbang. Jadi bisa banget buat SRG tetap dapetin keuntungan hanya dengan bermodalkan ultimate dari Stormy yang targetingnya tepat. Tapi ya jujur untuk menumbangkan Cram, effortnya perlu lebih daripada 1 atau 2 orang. Memang harus 3 orang sih minimal banget karena minim sisi dari Aurora Gaming. Yes. Gak cukup sisi sama damage-nya, Be. Mereka masih belum mampu lah untuk di menit segini dengan under kondisi 4.000, Be. Gak cukup. Dan apa yang harus dilakukan Aurora Gaming kalau ada seperti ini? Apakah front to back salah satu caranya, Be? Untuk mengincar cowoknya terlebih dahulu? Atau SP-nya? Kayaknya enggak deh. Oh, tapi kita di arah bawahnya. Langsung ada seorang momen dikondisikan dengan avatar of Guardian. Tapi yang tertangkap hanya seorang Innocent. Yups, lihat apa yang dilakukan di dalam rumput. Dia melakukan cover. Dan cuma hanya kehadirannya sudah menakutkan Aurora Gaming. Ingat, gak ada skill yang keluar. Gak ada spell yang keluar. Yang cuma berdiri untuk menakut-nakuti. Dan membuat tim Aurora Gaming semuanya mundur. Masih ada Winston Skyfall juga yang ngebuat dari Innocence kombonya masih bisa untuk coba gerak belakang, tapi kita lihat masih ada fight kita pakai dicoba. Wah, Joy harus ingat sih ini Leomord.
dia bisa dapetin damage burst yang tiba-tiba. Dan ketika TNC tadi tumbang di arah bottom lane, Profesor Lord for Selangor Red Giants for free. Harusnya free ya, kalau emang mereka nggak ngelakuin misplay, apalagi Kremnya terlalu tebal di sini. Udah sulit banget udah di take down. Dan sekalipun nanti si Gibum yang akan nempel ke Krem, itu malah jadi makanan harusnya buat Krem. Karena efek shield udah pasti bakal ditelan terus sama Esmeralda. Gila ya, ini sepengaruh itu ya dari satu hero yang mereka ganti. Early game-nya mereka jauh lebih pegang. Dan tampaknya Lord pun mungkin beneran akan free karena perbedaan dari power of retribution dan bahkan dilihat gua sih kalau di posisi mereka ini Kram sih agak bete juga ya. Gimana cara untuk ngancurinnya? Gimana cara untuk rontokinnya, Be? Tebel banget Esmeralda untuk menari-nari berdansa di depan seperti itu. Lagi susah sih kendalanya, kayak emang harus semua orangnya pegang efek life band. Entah Dominance Ice, entah si Halberd. Karena kalau cuma modal dari glowingnya Rosa aja ini ya bakal ke-recover dengan cepat. Tapi lihat tuh, satu kali Feather Airstrike Bung Cornet. Bener-bener setengah darah Rosa langsung hilang, ke-delete dari teamfight. Dan semakin Rosa ngedeal damage ke arah Esmeralda, semakin dekat tandanya Rosa dengan kematian yang dibuat sama Stromy Be nantinya. Satu bar langsung ya dari Feather Strike yang dikeluarkan. Menunggu dari Lord yang akan berjalan. Tapi memang ini keadaannya sekarang berbalik ya. Yang biasa kutanya adalah SRJ harus ngapain. Berarti sekarang pertanyaanku ke Profesor KB. Apa yang harus dilakukan sama Aurora nih, Be? Wah sama dulu ya jawabannya ya, nungguin misplay. Tapi kayaknya agak berbahaya karena terlalu banyak sih yang tadi juga sempat Bung Cornet bilang kayak front to back. Front to backnya susah banget. Ini Freya kan, bukan Marksman. Jadi otomatis susah banget kalau kita bandingkan dengan hero-hero yang DPS-nya lebih pasti. Punya Demon Hunter Sword juga, bisa meltdown depan. Mungkin Aurora Gaming bakal bisa menciptakan comeback-nya kalau yang pertama Stormy nggak punya flicker. Dan nanti Stormy-nya ditarget langsung sama TNC. Tapi Holy Defense sudah pecah. Lord akan berjalan di arah atas. Kemungkinan mungkin akan di-fight. Akan mulai masuk. Dan kita lihat siapa yang bakal inisiasi duluan. Mata ada di Yum, dan lihat di sana langsung ada Sekis menuju ke arah sana Rosa. Di depan langsung ada The Wild Dragon following up dan Feather Airstrike meninggalkan TNC sebagai korban jiwa. Sekis sering out power yang diberikan oleh seorang kuda, membuat perpasukan dari tim Aurora Gaming. Mereka kehilangan top best turret, mid lane best turret, menjadi poin kedua yang akan menjadi sebuah keuntungan. Ingat, Bung Cornet, Profesor KB, keuntungan kali ini gak boleh mereka lepaskan. Dia bisa terus lagi dan turret mama innocent! Di following up dengan adanya Avatar of Guardian yang for nothing. Gak ada lagi yang bisa diselamatkan. Cuma ada Feather Airstrike, dorong ke arah belakang. And that's it, Kram again. Dia akan ganggu siapapun. Dia akan tutup sama damage. Dan bahkan mereka masih mau lebih. Mereka dapetin bottom best turret. Wild Dragon, Wild dimajuin lagi. Dragon for nothing langsung dibalaskan dengan ada damage dan seorang innocent. Tapi terlalu besar damage yang diberikan. Ingat, mereka walaupun melakukan satu kesalahan itu bisa berimpact sangat panjang dan Sekis gak ada jalan untuk pulang. Stromy, body bersama dan Sekis outplay berhasil mendapatkan satu poin kill walaupun dia harus take down. Kehilangan Kimi jadi semua jawaban, tapi Freya dia tahu siapa target utamanya. Stromy pilihan utama dan kehilangan 3 member akibat overextend. Wah, SRG udah mulai harus tenang sih. Yes, overextend. Tapi lagi-lagi ngomongin overextend, masih coba dimajuin lagi sama Kram ya, tapi tidak ada flicker. Dan lebih baik kayaknya ini harus satu opsi untuk retreat. Karena yang sudah mereka dapatkan dari satu Lord udah sangat-sangat lebih dari cukup. Besar atas dapat, move lagi ke arah tengah. Walaupun ada Avatar of Guardian untuk nge-support atau nge-cover teman-temannya, mereka udah dapat bawah. Setelah dapat bawah, overextend. Sebuah statement yang sangat bold dan sangat benar diucapkan oleh Ranger Emas. Dan itu ngebuat mereka akhirnya kehilangan beberapa player. But it's okay. Kalau melihat dari net worth yang mereka miliki, masih oke dengan 5K atau 5.000 gold yang mereka punya. Best turret sudah mulai hancur dan Lord yang mungkin akan segera muncul. Tapi kalau dari item B, Holy Crystal di awal-awal karena Snowball. Udah pasti ya jawabannya itu, Lightning Truncheon, Holy Crystal, tapi Damage yang cukup nampaknya di arah top lane karena sudah Holy Crystal dan Kram kali ini kayaknya ada sedikit kebingungan. Cover yang sangat cepat dilakukan oleh Yums, tapi sedikit terlambat. Para pasukan dari tim Aurora Gaming mereka langsung melakukan setup dengan Avatar of Guardian membuat Yums gak bisa nyelamatin Kram dan Kram udah harus berpikir 2 kali. Waktu yang diberikan berhasil mendapatkan Lord yang selanjutnya. Iya, kayaknya emang yang dibuat sama mereka adalah untuk nge-distract. Walaupun kehilangan Kram, tapi mereka dapetin Lordnya. Apakah ini menjadi sebuah jawaban untuk closing the game? Nyamain kedudukan ya Profesor KB? wah kalau nyamain kedudukan kayaknya sabar dulu sih Bung Cornet. Kecuali kalau ada yang kepick nih dari Aurora Gaming. Karena jujur dengan tidak adanya Kram otomatis badannya akan minim. Cuma Lord yang bisa berjalan dengan sendirian dan gak bakal yang bisa menemani. Ya sekalipun nanti bakal ada Stormy dengan damage Conceal play. Ada tangan Yums, Wild Dragon ke arah yang salah. No way. Penalty zone-nya juga for nothing. Karena calculate-nya dari seorang Lunar melakukan cover dari The Wild Dragon. Tapi itu semua sia-sia.
Dua momentum yang membuat kita sedikit tercengang, membuat para pasukan dari Selangor Giants gagal mendapatkan sebuah keunggulan dan mundur ke arah belakang sebuah jawaban. Karena Stromy belum punya positioning, dia akan ngejar Rosa over. Kali ini Ropa flicker dengan satu buah flicker yang dia keluarkan Rosa. Dia berada di ujung kematian Bung Kornet. Iya, positioning itu adalah sebuah faktor penting di late game. Apalagi sekarang udah ada informasi pastinya didapatkan Rosa udah nggak ada flicker. Ya mungkin mereka bisa akan langsung targetin ke arah Rosanya. Karena apa? Karena Yumse masih ada flicker juga, Be. Dia bisa aja kapanpun dan dimanapun untuk langsung ngincer ngunci The Way of Dragon ke arah Rosanya, Prof. Ya udah boleh banget sih target ke arah Rosa ya, karena dia juga ada di flicker. Apalagi dalam keadaan mapnya 75% hampir dipegang semua sama SRG. Wajar banget kalau emang harus mereka yang inisiasi duluan. Apalagi udah mulai masuk menit-menit krusial nih. Tapi jujur ya, 2 kali teamfight terakhir Aurora Gaming lumayan diuntungkan. Krem tumbang, terus juga ya kayak tadi Lordnya cuma berempat pushnya. Yep. Ini yang sebenarnya jadi PR dari SRG waktu di game yang pertama dan malah dilakukan kembali lagi Bung Kornet di game yang keempat ini. Ya, aku cuma berharap SRG tidak terlalu banyak untuk melakukan kesalahan karena ini udah sempat mereka lakukan di game yang pertama. Oh, tapi Falling Star Moon. Ya, Dan bahkan Yum saya lihat. Dia rabush. Dia target yang nggak punya flicker tadi. Rosa udah. Mata mungkin dari Yum cuma ada key minute. Tinggal menunggu untuk detikan cooldown dari Conceal. Yang mungkin akan segera mereka lakukan untuk bermain Conceal play. Cari target yang dia butuhkan. Antara TNZ atau mungkin Rosa sebagai damage dealer terbesar dari Aurora Gaming. Atau mungkin mereka akan sabar menunggu lagi untuk datangnya Lord yang berikutnya. Karena ini kalau misalkan, waduh, item yang baru jadi, Divine Glaive, full damage. Di commit, really? Dan di belakang sana, The Well Dragon mendengar TNC walaupun ke arah yang salah dilakukan commit terhadap Selangor Giants. Fokus ke arah backline, lihat apa yang dilakukan Sekis. Menuju ke arah Rosa, tidak ada flicker kembali. Membuat 2 pemain para pasukan Aurora Gaming hilang. 4 pemain akan menjadi semua jawaban double kill. The King for triple kill. Tapi nampaknya Sekis sudah berada di depan mata untuk menutup jalan dari Lunar. Damage-nya terlalu sakit dan terlalu tebal. Fokus ke arah base-nya. Sekis mau game yang kelima. Dan Selangor Giants